Hai, masih bersama gue Arif di channel IGC. Hari ini gue ingin membahas dari ini ya, request yang masuk ke DM yang lumayan banyak ya, yang menginginkan tentang pembahasan istilah-istilah ataupun kata-kata yang sering muncul di dunia kripto ya. Atau buat kalian yang belum tahu tentang istilah-istilah di dalam dunia kripto, mungkin di video ini gue akan bahas sehingga untuk pemahaman dalam dunia kripto akan lebih dalam ya. Artinya jika kalian sedang mempelajari suatu project di kripto, kalian tidak bingung lagi tentang istilah-istilahnya. Dan nanti jika dalam pembahasan ini ada istilah-istilah yang mungkin belum saya masukin dalam video ini, kalian bisa komen di kolom komentar. Kalian sebutin istilah-istilah yang mungkin kalian belum paham. Mungkin nanti di part kedua saya akan bikin video untuk istilah-istilah yang belum ada di video ini. Oke? Jadi saya ingatkan juga di video ini saya tidak membahas masalah project ya. Jadi khusus untuk pembahasan tentang istilah-istilah. Jadi buat kalian yang masih pemula, ini video yang cukup bagus ya. Oke, untuk istilah pertama yang mungkin sering muncul di dalam dunia kripto dan sering orang bilang ya, itu adalah blockchain. Apa sih blockchain itu? Kalau secara pengertian bisa saya katakan seperti ini ya. Blockchain itu adalah serangkaian catatan data yang dikelola oleh suatu kelompok komputer yang di dalamnya tidak dimiliki oleh satu entitas apapun. Berbagai blok data diamankan dan juga diikat satu sama lain dengan menggunakan prinsip kriptografi. Mungkin dari pengertian ini agak terlalu membingungkan ya buat kalian yang masih belum paham ya. Untuk menyederhanakan, saya analogikan dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi seperti ini. Kalau saya pribadi nih, untuk lebih bisa memahami istilah blockchain itu, saya analogikan dalam situasi kita sedang ngumpul bareng dalam satu meja makan ya. Kita lagi dalam suatu kafe ataupun restoran, di mana di situ ada beberapa teman kita yang satu meja itu, kita semua itu mempunyai catatan sendiri-sendiri, di mana setiap teman-teman kita itu mempunyai catatan tentang apa pesanan kita, harganya berapa, dan lain-lain. Rincian-rinciannya tuh kita tahu semua. Dari setiap orang yang ada di meja itu tuh tahu semua. Jadi jika ada salah satu teman kita yang ingin membayar gitu, itu harus bisa diverifikasi oleh semuanya. Artinya tidak ada satu daftar makanan yang terlewat atau berlebihan gitu. Jadi artinya mereka itu memverifikasi dari transaksi yang ada. Nah, itu blockchain itu seperti itu pengertian sederhananya. Jadi sistemnya itu antara satu dengan yang lain secara kriptografi tidak bisa disembunyikan. Artinya semua orang tuh tahu, makanya disebutlah yang namanya desentralisasi, tidak terpusat. Jadi semuanya tuh tahu gitu, tentang prosesnya, transaksinya, biayanya dan segala macamnya, itu semuanya tahu dan bisa dilacak. Kalau di dunia kripto itu bisa dilacak untuk transaksinya. Kalau di BSC itu ada BSC scan, ETH tuh di ETH scan, dan macam-macam, tergantung dari blockchainnya sendiri-sendiri ya. Nah, itu salah satu analogi yang saya pakai untuk kita mengerti tentang istilah blockchain itu. Nah, untuk yang istilah kedua ada namanya wallet atau crypto wallet, atau dompet cryptocurrency. Banyak sebutannya, tapi lebih enaknya dan lebih sering dibilangnya tuh wallet aja gitu. Nah, itu merupakan suatu aplikasi yang memungkinkan pengguna cryptocurrency untuk menyimpan dan mengambil aset digitalnya. Secara umum, fungsi dari crypto wallet ini sama dengan dompet digital untuk uang konvensional. Contohnya Dana, OVO, GoPay,
apalagi ya, semacam itulah. Jadi uangnya itu uang dompet digital, uang konvensional yang masih berupa uang digital. Nah, di sini wallet dalam kripto itu yang disimpan itu bukan uang digital, melainkan aset kripto kita. Bedanya seperti itu, dan sifatnya itu desentralisasi. Jadi lebih condong ke kitanya, dalam arti gini, untuk menggunakan transaksinya itu terserah kita. Istilahnya kuasa dari dompet itu kita yang lebih mempunyai kekuatan di situ. Jadi tidak ada orang lain yang bisa mempengaruhi. Nah, seperti itu. Crypto wallet ya, jadi tempat untuk menyimpan aset kripto kita, seperti itu. Pemahaman secara gampangnya ya. Kemudian ada lagi istilah DeFi ya. Kalau kalian pernah dengar ya. Jadi DeFi itu sebuah singkatan sebenarnya Decentral Finance. Jadi kalau secara definisi artinya itu sistem keuangan terdesentralisasi yang memungkinkan pembeli atau penjual, pemberi pinjaman dan peminjam dapat berinteraksi dengan satu sama lain tanpa melibatkan perantara. Dalam hal ini adalah bank, perusahaan, dan institusi-institusi lain ya. Dan ini biasanya terpusat, artinya itu desentralisasi. Kita ambil contoh seperti ada Uniswap, Chainlink, Maker, Aave, PancakeSwap, Synthetic, Puma, dan masih banyak lagi project-project kripto yang berdasarkan projectnya itu Decentral Finance. Banyak ya. Kita lanjut. Ada lagi istilah yang lagi hype sekarang, yang lagi ramai, itu ada NFT alias non fungible token ya, istilahnya singkatan itu sebenarnya. Nah, jadi NFT itu adalah token digital yang ditautkan ke sistem blockchain. Sebenarnya nggak jauh beda ya dengan beberapa aset mata uang kripto. Bedanya cuma NFT itu nggak bisa dipertukarkan, tapi bisa diperjualbelikan. Kalau dalam hal ini yang lagi rame itu kan NFT itu berupa gambar, terus ada musik juga dan video juga. Nah, itu kita bisa artikan sebagai lisensi atas hak milik suatu aset digital. Lebih gampangnya seperti itu. Tapi NFT ini luas, tidak mencakup cuma gambar, video, musik itu doang, enggak. Tapi itu nanti kedepannya itu bisa merambah ke dunia-dunia yang lain. Dalam hal ini seperti dunia perkantoran. Jadi nanti kita untuk penggajian ataupun untuk data-datanya itu bisa memakai teknologi NFT. Jadi itu data tidak bisa dipalsukan seperti itu. Untuk dokumen-dokumen seperti dokumen-dokumen ini ya, yang kita pakai seperti ada akte, ijazah, itu mungkin kedepannya akan memakai teknologi blockchain. Dalam hal ini NFT yang dipakai ya. Jadi orang itu untuk melakukan pemalsuan itu akan semakin kecil. Jadi pembajakan musik, pembajakan gambar-gambar digital itu jika memakai teknologi NFT ini yang berbasis blockchain itu akan semakin kecil kemungkinannya. Nah, kita lanjut. Kemudian ada lagi istilahnya launchpad. Kalau kalian dengar ya, launchpad ini adalah salah satu fitur di bursa kripto ya, untuk membeli token baru yang belum melantai di bursa. Dan fitur ini digunakan agar investor memiliki suatu token sebelum token tersebut diperdagangkan di bursa. Ya, tujuannya untuk mendapatkan harga awal yang lebih murah sebelum harganya itu bergerak lebih tinggi. Artinya jika kita sebagai investor terus mendapatkan istilahnya itu info ataupun akses ke suatu project kripto, di mana project kripto itu yang bagus, mempunyai perkembangan yang bagus ke depannya, terus kita bisa mendapatkan harga awal, tentu saja akan menjadi suatu nilai lebih jika nanti harga dari atau nilai dari suatu project kripto itu akan berkembang ke depannya. Nah, seperti itu launchpad. Banyak contohnya launchpad yang ada di Binance, ada di KuCoin, ada. Nah, ini ya exchange ya. Nanti saya jelaskan exchange itu apa ya. Contohnya ada juga launchpad di Gate.io. Banyak banget launchpad ya. Kita lanjut. Kemudian ada lagi yang namanya airdrop. Jadi airdrop itu adalah cara atau pemberian atau promosi
dari crypto aset secara gratis dan akan dikirimkan langsung ke dompet digital si penerima, dengan syarat ataupun tanpa syarat tertentu. Jadi dalam ajang airdrop itu dalam suatu kripto itu sebenarnya ada yang memakai syarat dan ada yang tidak memakai syarat. Artinya biasanya kalau yang tidak memakai syarat itu cuma istilahnya kayak mengirimkan alamat dompet digitalnya. Kalau diminta alamat dompet digitalnya BSC, berarti kita mengirimkan alamat digital BSC kita. Biasanya itu di Trust Wallet. Kalau di MetaMask ya alamat yang dari MetaMask juga. Nah, tergantung dari projectnya. Dia projectnya tuh berbasis jaringan apa. Kalau Ethereum ya pakai jaringan Ethereum, Binance ya Binance, seperti itu ya, BSC, Polygon dan lain-lain ya, Solana dan teman-temannya. Nah, seperti itu pengertian airdrop ya. Nah, kemudian ada lagi istilah berikutnya itu market cap. Nah, mungkin kalian sering dengar ya market cap gitu ya. Kalau kita lagi browsing, kita lihat di video-video tentang kripto kayak gitu ya, ada market cap. Nah, market cap sendiri itu apa sih sebenarnya? Jadi kalau secara definisi bisa diartikan sebagai metrik atau suatu ukuran yang menunjukkan nilai aset di pasar. Total market cap kripto mengacu pada kapitalisasi pasar dari semua aset yang ada di industri mata uang kripto. Nah, kita ambil contoh seperti market cap dari Bitcoin. Nah, artinya nilai dari aset Bitcoin itu yang beredar di dunia yang sekarang sudah ada itu berapa gitu, totalnya berapa, ada berapa gitu ya kan. Kemudian market cap Solana, market cap Ethereum dan lain-lain itu artinya seperti itu. Jadi kapitalisasi pasarnya itu dari aset tersebut itu totalnya berapa, itu namanya market cap ya. Nah, gampangnya seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut lagi, ada yang namanya yang sekarang juga lagi rame ya, ada istilah metaverse. Nah, apalagi itu, dimana kemarin itu naik ya istilah metaverse itu gara-gara si foundernya Facebook, si Mark Zuckerberg itu mendeklarasikan kalau Facebook itu akan mengganti namanya menjadi Meta, yang bertujuan untuk memperkenalkan metaverse. Nah, metaverse itu apa sebenarnya sih? Jadi metaverse itu kalau secara istilahnya itu merupakan dunia virtual di mana kita bisa berinteraksi satu sama lain, yang mempertemukan antara dunia digital dengan dunia nyata. Nah, gampangnya seperti itu. Kita ambil contoh seperti teknologi VR seperti itu loh. Jadi kita bisa memainkan suatu game, biasanya itu di dalam game ya. Kalau di metaverse itu di dalam game kita bisa memainkan permainan menggunakan VR. Kalian udah tahu kan ya VR itu seperti apa. Kita lanjut lagi, token dan koin. Kadang kalian mungkin bingung ya, ada yang menyebut di suatu kripto, ada yang menyebut ini adalah token, terus ada yang menyebut ini adalah koin. Sebenarnya apa sih bedanya antara token dan koin ini? Token itu sebenarnya aset kripto di mana dia itu menumpang pada jaringan blockchain tertentu. Nah, kalau koin itu merupakan aset kripto yang mempunyai jaringannya sendiri. Jadi token itu sebenarnya menumpang jaringan pada koin. Gampangnya seperti itu. Kita ambil contoh lah ya, jaringan blockchain Binance Smart Chain ya. Itu kan dia BNB, tokennya kan namanya BNB. Nah, itu bisa menjadi jaringan buat token-token lain. Contohnya PancakeSwap, ya kan. Kemudian ada banyak banget project-project yang berdiri di jaringan Binance, dan juga banyak token-token project ya yang berdiri di jaringan Ethereum, banyak. Jadi tergantung aset kripto tersebut. Jadi pengertiannya seperti itu. Jadi kalau nanti ada yang bilang token A, ada yang bilang koin B gitu, jadi jangan pusing ya. Artinya yaitu artinya token itu masih numpang ke jaringan blockchain tertentu, kalau koin itu udah berdiri sendiri gitu ya, layer 1 istilahnya mah ya. Kemudian ada istilah centralized exchange atau CEX ya, singkatan aja itu. Jadi sebenarnya itu adalah CEX itu sebenarnya bursa kripto atau tempat jual beli, platform ya, platform jual beli, di mana nanti kita itu bisa mempertukarkan aset kripto kita. Kita bisa membeli, kita bisa menjual,
kita bisa juga lending atau meminjam, ataupun kita meminjamkan. Jadi tergantung dari central exchange tertentu. Itu akan ada di situ fitur-fiturnya. Bisa untuk trading, trading derivatif ya segala macam itu bisa. Itu di exchange, central exchange. Contohnya kalau di Indonesia itu ada Toko Kripto, kemudian ada apa namanya Indodax, Pintu, Peluang, ya banyak ya. Nah, kalau DEX, Decentral Exchange itu platform juga sama untuk jual beli atau tukar menukar kripto aset, tapi sifatnya tidak sentralisasi, jadi terdesentralisasi. Kita itu mempunyai kekuasaan penuh terhadap aset kripto kita sendiri. Istilahnya seperti itu. Kita ambil contoh seperti PancakeSwap, ada Uniswap kalau di Ethereum ya. Kemudian ada lagi yang namanya QuickSwap ya. Banyak lagi. Biasanya kalau platform yang ada swap-swapnya itu biasanya adalah Decentral Exchange biasanya ya. Tapi ada beberapa juga yang tidak memakai istilah swap-swap seperti Serum, Radium, itu di jaringan Solana dia tidak ada kata-kata swap-swap gitu ya, kayak gitu ya. Terus kita lanjut, ada lagi istilah IDO, ICO, IGO ya. Apa sih itu artinya sebenarnya? Itu sebenarnya singkatan aja. Itu juga hampir sama kayak Launchpad ya, cuman beda beda istilah. Nah, kalau IDO ini singkatan dari Initial DEX Offering, artinya DEX atau Decentral Exchange itu mengadakan Launchpad atau penawaran terbatas buat investor-investor yang baru, investor yang mau beli aset tersebut sebelum masuk ke Central Exchange. Biasanya seperti itu, ya kan? Kemudian ada ICO. Nah, ICO ini Initial Central Offering. Jadi CEX atau Central Exchange seperti Binance atau Crypto itu mengadakan penawaran khusus atau Launchpad. Nah, seperti itu. Kemudian ada IGO, atau IGO ya, Initial Game Offering. Jadi suatu project kripto biasanya ini berhubungan dengan game. Nah, itu dari developernya itu mengadakan penawaran khusus, ya kan, sebelum launching atau listing di salah satu CEX ataupun DEX sebelumnya, dengan syarat atau dengan prosedur-prosedur yang ditentukan oleh developer tersebut. Bedanya seperti itu. Sebenarnya masih banyak istilah yang IGO, ICO seperti ini, ada IEO, ada ISO, tapi istilahnya itu sama. Secara garis besar itu sama. Jadi penawaran sebelum listing di exchange besar. Gampangnya seperti itu ya. Kemudian PTE. Kalau kalian pernah dengar di suatu project game, biasanya ada istilah PTE. Itu singkatan. PTE itu play to earn. Artinya kalau kita memainkan game tersebut, dan biasanya itu game-game yang berbasis NFT ya, blockchain. Nah, itu biasanya ada PTE, play to earn. Artinya kalau kita bermain dan kita bisa mendapatkan reward dari aktivitas dalam game tersebut, seperti kita menyelesaikan misi ataupun kita menyelesaikan suatu bangunan atau dan lain-lain ya. Banyak misi-misinya. Dalam pertempuran juga kita memenangkan pertempuran itu bisa mendapatkan reward. Nah, itu artinya jadi PTE itu seperti play to earn, jadi bermain untuk menghasilkan. Gampangnya seperti itu ya. Kemudian ada namanya AMA ya. AMA itu singkatan juga, jadi singkatannya Ask Me Anything. Ini biasanya dilakukan oleh developer suatu project crypto ya, untuk memperkenalkan produknya. Nah, dalam satu sesi tanya jawab, di situ nanti para pendengar ataupun teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan tentang tentang suatu project dari aset kripto tersebut, itu bisa secara langsung Ask Me Anything. Di AMA ini biasanya sih ya, kalau yang sering gue ikutin itu membahas tentang project kripto, terus keuntungannya, terus kerugiannya apa, dan biasanya itu ada reward, bukan reward, apa istilahnya itu, giveaway.
Biasanya seperti itu. Nah, itu yang saya tunggu biasanya kalau ada AMA. Ya kan, siapa tahu gitu dapat kan ya. Oke, kita lanjut. Kemudian di pasar CEX atau Central Exchange ya, itu biasanya ada istilahnya market spot dan market derivatif. Nah, itu kadang membuat sebagian besar teman-teman yang masih baru itu agak bingung ya, apa sih istilahnya ini, bedanya apa sih seperti itu. Nah, saya akan jelaskan secara sedikit ya mungkin. Jadi pasar spot itu adalah lokasi di mana instrumen finansial seperti komoditas, mata uang, baik mata uang kripto atau aset kripto, aset digital tuh, hingga sekuritas tuh bisa diperdagangkan saat itu juga. Dengan kata lain, trader tuh dapat langsung memperoleh instrumen finansial tersebut setelah menyelesaikan proses transaksinya, kan? Pasar spot juga disebut sebagai pasar fisik atau pasar tunai, mengingat sifat perdagangannya yang dilakukan secara sesegera mungkin. Meski memang transaksi antara pembeli dan penjual membutuhkan waktu, misalnya seperti H+2 itu baru nyampe, seperti di pasar saham ya, ataupun di pasar derivatif yang lain, pasar spot yang lain ya. Nah, yang terpenting tuh kedua pihak sepakat untuk saling menukar barang saat ini juga gitu. Jadi tidak menunggu lama. Jadi kita langsung gitu, seperti kita jual beli seperti biasa lah. Pasar spot sebenarnya kita ambil barang, kita beli barang, kita dapat barang seperti itu. Kita langsung, itu namanya spot ya. Kemudian ada lagi pasar derivatif atau ada yang nyebutnya juga pasar leverage. Nah, itu sebenarnya kebalikan dari pasar spot. Jadi tempat di mana trader itu bisa mendapatkan aset yang dikirim sesuai kontrak masa depan. Di dalam pasar derivatif, pembeli dan penjual menyepakati harga sebuah instrumen saat ini. Namun, pengiriman dan transfer dananya berlangsung di masa depan. Nah, mungkin agak bingung ya dari pengertian istilahnya. Kalau saya pribadi, untuk supaya lebih memahami tentang pasar derivatif ini atau pasar leverage ini, saya analogikan di suatu situasi di mana kita sedang berada di exchange atau tempat penukaran uang ya. Jadi pada saat apa kita itu sedang melakukan transaksi derivatif di situ? Ketika, ambil contoh, saya punya uang dolar ya, $1. Nah, saya sudah punya uang $1 nih. Kemudian saya tahu kemarin waktu saya beli uang $1 itu bernilai 10.000, ya kan? Nah, saya yakin besok itu harga $1 itu akan berubah menjadi atau naik jadi 11.000. Nah, di situ saya datang ke pasar exchange. Nah, saya melakukan transaksi. Kepada teller saya bilang kalau saya ingin menukarkan uang $1 saya ini ke rupiah, ya kan? Nah, tapi saya akan mendapat nilai tukar uang terhadap rupiah itu sesuai dengan kontrak yang saya lakukan. Nah, jadi saya menukarkannya hari ini, tapi saya akan mengambilnya besok. Maksud ya, jadi seperti itu pasar derivatif. Jadi saya sudah menukarkan di saat sekarang uang dolar saya yang $1 itu, ya kan, yang saya beli dengan harga 10.000, yang akan saya ambil uangnya itu besok dengan asumsi kalau besok itu harga dari $1 itu menjadi 11.000. Yang artinya apa? Saya mendapat keuntungan 1.000. Itu pasar derivatif. Begitu juga sebaliknya. Kalau uang $1 itu akan turun besoknya, artinya saya harus membelinya tuh sekarang. Karena harganya itu masih tinggi. Seumpama besok itu harga dolar menjadi 9.000 gitu kan. Berarti jika saya ingin mengambil keuntungan, jadi saya harus punya dolar hari ini. Ya kan, saya harus beli dolar dulu hari ini dengan harga yang masih 10.000. Nah, seperti itu. Udah paham ya untuk pasar derivatif dan pasar spot. Nah, saya rasa udah panjang ya ini untuk videonya. Jadi kalau masih ada istilah-istilah yang belum saya bahas di sini, kalian bisa tulis di komen ya kan. Nanti insyaallah untuk video berikutnya
saya akan bikin untuk membahas istilah-istilah yang belum ada. Terima kasih buat teman-teman yang sudah komen, yang sudah subscribe ya. Saya sangat menghargainya. Terima kasih. Ini akan menjadi suatu stimulus ya buat kita, tim dari IGC Channel, untuk menghasilkan video-video yang lebih berkualitas, yang lebih bisa membantu teman-teman semua dalam menentukan investasi apa aja, instrumen apa aja yang mempunyai potensi kedepannya itu lebih tinggi gitu. Oke, saya tunggu komennya. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, jangan ikutan kalau ada istilahnya project-project yang lagi booming, lagi hype, terus harganya sudah naik, terus takut ketinggalan, kalian ikut-ikutan beli, FOMO ya. Jangan ya. Lakukan riset kamu sendiri sebelum invest di instrumen investasi apapun dan dimanapun. Terima kasih. Keep health dan keep cuan.